Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai dulu di pengenalan aplikasi ya. Dan setelah membuka aplikasi Pixel Lab, ini adalah tampilan awal. Dan bagian sini adalah semuanya background yang ada di bawaan aplikasi Pixel Lab ini ya. Mulai dari yang ini yang sama saja dari yang pertama, kemudian ini, terus yang kedua, ketiga, keempat ini juga panjang. Dan ini jarang sih saya pakai atau enggak pernah saya pakai ya, enggak penting bagian sini enggak pernah saya pakai. Tapi kalau teman-teman mau pakai bisa juga ya. Ini untuk bagian sini untuk background bawaan aplikasi Pixel Lab. Dan ke icon kedua ini adalah tempatnya kalau kita mau ngasih teks di background kita ya. Ini ada teks ya, tulisan. Dan setelah ini di tab, teks tadi di tab, akan muncul semuanya icon-icon yang ada di aplikasi Pixel Lab ini. Nah, ini semuanya yang sering kita gunakan nanti ya. Dan akan saya jelaskan satu persatu yang penting saja, yang sering digunakan ya. Pertama tadi teks ya, kita tekan teks tadi, terus bisa kita edit di sini. Kita tekan, terus kita tulis apa yang ingin kita tulis di background yang kita buat tadi ya. Di background ini ya. Kemudian jika ingin menghapusnya, silahkan tekan delete ya, dihapus. Diingat kembali jika ingin menghapus icon yang ada di background ini, jangan lupa menekan dulu, karena kalau tidak ditekan dia tidak akan muncul icon hapusnya. Nah, saya coba contohkan untuk menekan di bagian sini. Nah, itu dia tidak muncul icon hapusnya dimanapun ya, dia tidak ada muncul icon hapus. Kecuali kita tekan, nah dia akan muncul di sini, kemudian di sini juga bisa dihapus. Nah, sekarang kita hapus dulu, terus kita backgroundnya ini kita kembalikan dulu ke background awal ya. Kita kembali ke tadi, kita ke sini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, jika ingin mengganti backgroundnya, warna background yang sesuai yang kita inginkan, bisa kita tinggal ke lapisan 2 ini. Jadi bagian sini adalah background untuk background bawaan dari Pixel Lab, sedangkan yang ini adalah background yang bisa kita atur ya. Kita tekan ini. Nah, di sini adalah background color untuk satu warna di backgroundnya ini, dan yang ini warna transparan ya. Jadi objek apapun yang kita masukkan di sini setelah di save, hasilnya nanti akan transparan. Beda dengan kalau kita pakai color ini ya. Kita buka yang ini. Nah, di sini ada warna sesuai pilihan yang sudah ada ya. Ada hitam juga, tinggal dipilih saja mau yang mana. Kemudian di bawah sini juga ada gradient, dia adalah seperti begini contohnya. Nah, kita ke sini ya untuk mengatur background gradient ini. Yang bagian sini ya, adalah yang di sini adalah sebelah kanan ini background khusus bagian bawah, dan yang sebelah kiri adalah background khusus sebelah bawah. Sorry ya, maaf, kebalik. Yang sebelah kanan ini untuk di atas, dan yang sebelah kiri ini untuk di bawah. Jika ingin mengganti background bagian atas, kita langsung tekan saja yang ini, kemudian kita ke gambar cat yang tumpah ini. Nah, di sini bisa kita atur warna apa yang ingin kita kasih untuk bagian atas. Nah, misalkan ini kuning ya, kita tekan OK kalau sudah. Dan untuk warna gradient bawahnya ini, di sini kita tekan dulu yang ini kembali ya, kemudian kita ke icon cat tumpah ini, terus kita cari lagi mana ya yang kira-kira cocok dan sesuai yang kita mau itu ya, apa. Kemudian kita ke OK lagi, dan hasilnya seperti ini, dia 2 warna ya untuk gradient. Kita tekan OK jika pilihannya sudah yang ini ya.
Nah, dia hasilnya seperti ini. Jadi yang gradien bagian bawah ini dia khusus warna, dia 2 warna. Jadi seperti ini pokoknya tampilannya ya. Sedangkan kalau ingin satu warna saja, bisa kita ubah di bagian sini. Kita pindah di color, bisa kita ubah dan ganti lagi. Seperti itu ya teman-teman, insya Allah paham. Dan saya ganti warna putih kembali. Terus kita checklist, oke. Nah, itulah tadi penjelasan tentang color bagian sini. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah warna transparan, background transparan. Kita lihat di sini, kita simpan objek apapun, misal kita tulis A atau kita masukkan objek apapun yang kita tulis di sini, terus kemudian kita save di sini ya, kita save. Dia itu hasilnya akan jadi transparan ya, hasilnya jadi nanti transparan. Nanti akan kita bahas lagi cara save-nya itu bagaimana ya. Selalu ingat kalau mau save itu kualitasnya PNG, kemudian di bawahnya ini kita ganti ke ultra, ya, kemudian langsung di save to gallery ya. Itu kalau misalkan mau save ya, langsung ke situ saja. Oke, langsung saya mulai ulang lagi. Kalau misalkan mau mengembalikan tampilannya berwarna seperti tadi, bisa kita ke sini, ke color lagi ya, bisa kita ke color gini, bisa juga kita ke ini, undo. Ini untuk mengembalikan tampilan semula. Nah, ini untuk mengembalikan tampilan semula seperti itu. Saya mau warna putih atau inilah saja, terus kita tekan OK ya tadi. Nah, ini kita sudah bahas di background bawaan aplikasi Pixel Lab dan background pilihan yang kita mau di color dan transparan ini ya. Terus ini image size. Image size ini adalah ukuran background yang ingin kita buat, misalkan 720 dan nah dia akan panjang seperti ini. Ini adalah tampilan Instagram story atau WhatsApp ya, story WhatsApp. Kemudian jika ingin mengubahnya ke ukuran ukuran Instagram, bisa kita ganti lagi 1000 kali 1000. Nah, seperti ini dia nanti hasilnya jadi segi 4. Jadi image size ini untuk mengatur ukuran background gitu. Terus ini juga image ini dan ini juga background bawaan Pixel Lab ya. Kemudian ini ada from gallery. Ini backgroundnya bisa kita ganti, ini bisa diganti dari bawaan galerinya kita ya. Jadi kalau misalkan kita punya foto atau flyer apapun itu dari galeri atau apa ya yang ingin ditambahkan ke background ini, bisa langsung ke sini aja ya. Dan ini from kamera, kalau misalkan kita mau langsung foto langsung dan hasilnya akan muncul di sini. Paham ya, insyaallah ya. Jadi di sini itu background pilihan kita ya, dan ada juga background pilihan dari aplikasi ini. Nah, sudah ya, paham untuk bagian sini. Kemudian kita lanjut lagi ke sini. Ini adalah ini stiker dari Pixel Lab ya, bawaan Pixel Lab. Jarang sih saya pakai ini, bukan jarang, tidak pernah saya pakai ya. Dan ini adalah background untuk dari background menuju ke galeri ya. Ini adalah background sama saja dengan yang di sini tadi. Backgroundnya untuk background dari galeri itu masuknya ke sini ya. Kemudian ini adalah tools draw. Ini dipakai untuk menggambar. Nah, ini pen size-nya, ukurannya. Pen size-nya ini ya, ini ukurannya, ukuran pensilnya. Saya kasih contoh ya, misalkan yang coklat ini. Nah, size 20, semakin dikecilkan dia semakin kecil juga. Nanti diatur saja di sini ya. Nah,
Jika ingin menghapus ini kita bisa pakai yang ini, tapi saya paling sering pakai yang ini juga. Ini untuk menghapus semuanya ya, untuk menghapus semuanya. Sedangkan yang ini untuk menghapus satu-satu, diunduh ya, satu-satu dia hilang seperti itu. Terus yang ini untuk menghapus bagian-bagian yang ingin kita hapus saja, misal bagian sini saja dihapus, terus di bawahnya enggak. Ini ya, besarkan lagi size nya. Nah, bisa terhapus semua. Nah, jika ingin mengembalikan ke pensilnya tadi, bisa ditekan lama bagian hapusnya ini, kemudian akan muncul warna lagi. Pokoknya ditekan lama penghapusnya ini sampai muncul warna. Jika ingin menghapus, langsung ditekan satu kali saja ya. Maaf, jika ingin menghapus ditekan kembali saja bagian sini ya. Kalau mau menghapus tinggal ditekan saja ini. Terus kalau mau mengembalikan ke pen berwarna itu ditekan kembali saja yang ini ya. Paham ya, insyaallah. Kemudian ini adalah lagi ya, ini adalah fill inside. Fill inside ini dia kalau dia berisi ya di dalamnya ya. Jadi kalau kita seperti ini dia. Nah, fill inside ini akan sering kita gunakan nanti pada saat men-tracing atau menggambar. Ini nanti akan sering kita gunakan. Ya, ini fill inside, dia terisi. Dan yang ini dia garis putus-putus. Saya kecilkan dulu ya anunya katanya. Kita kecilkan dulu pen size-nya. Nah, dia seperti ini. Garis putus. Sedangkan yang di bawah dia seperti ini. Dia ada bayangan pinggir-pinggirannya begitu ya, cahaya-cahaya apa begitu. Neon effect. Dan kita kembali dulu. Dan ini adalah radius blur ya. Dia blur tuh. Nah, ini juga akan sering kita gunakan ya. Nanti kalau menggambar kita kembalikan. Jadi itu untuk penjelasan di bagian draw ini ya. Terus yang kedua ini ada lagi, bukan yang kedua ya, atau keberapa tadi yang saya jelaskan. Pokoknya ini sudah dijelaskan, ini juga sudah, ini juga sudah. Sekarang kita masuk ke bagian tengah ini. Bagian tengah ini kalau dipencet akan muncul icon-icon yang ini ya. Icon yang ini semuanya akan muncul. Kemudian ini adalah shapes. Shapes ini kita tekan di sini untuk memunculkan shapes lainnya. Ini sudah banyak pilihannya di sini. Yang sering kita gunakan nanti itu ini ya. Pokoknya banyak di sini yang bisa teman-teman gunakan. Tinggal dipilih saja sesuai kebutuhan. Cancel untuk kembali. Dan untuk mengganti warnanya ini, tinggal kita turun ke bawah. Ya, kita ganti warna bagian sini. Ini ada pilihan warnanya di sini. Kita tinggal ganti. Mau yang pink ya. Kita naik dulu ke atasnya dan ini adalah opacity-nya. Diatur saja opacity-nya di sini. Transparan ya, transparan seperti ini. Jika ingin membuat sisi-sisinya ini, ujung-ujungnya ini tumpul, bisa diatur di bagian radiusnya ini. Nah, ini jika ingin membentuk ujungnya ini dia tumpul seperti ini ya. Dia jadi bermodel. Nah, terus kita turun lagi ke bawah. Ini adalah stroke ya, warna pinggiran shape ini. Jadi ini kan dia statusnya lagi 0. Kalau misalkan kita besarkan ya, kita tambah, dia hasilnya akan seperti ini. Dia berwarna pinggirannya. Untuk mengganti warna pinggirannya ini bisa kita turun lagi ke bawah. Kita baca stroke color.
Ini untuk warna pinggiran ya, untuk warna pinggirannya kita ganti coba warna putih ya. Nah seperti itu. Dan untuk ini opacity warna bagian pinggirnya ya, jadi dia agak transparan. Kita naikkan. Untuk menipiskan, mengecilkan stroke pinggirannya ini bisa kita atur lagi kecil dan besarnya di sini, di stroke ini. Kita teman-teman perhatikan ini ya, saya jelaskan di sini biar teman-teman bisa lebih fokus dan bisa dilihat baik-baik pada pelajaran selanjutnya. Nanti jadi nggak bingung apa ya yang dipencet ini. Jadi di sini saya jelaskan satu-satu, mohon dipahami baik-baik dan pelan-pelan saja, insya Allah teman-teman pahami ya. Jadi ini adalah stroke ya, kita atur dia semakin kecil ya, semakin diperbesar dia semakin besar juga, semakin tipis dia akan semakin tipis. Dan yang ini adalah opacity-nya stroke. Nah itu kan jadi hilang. Kalau kita kosongkan dan ini kita kosongkan juga, dia akan kosong bagian pinggirannya dan hanya tersisa shape biasa saja. Dan jika ingin menambahkan warna pinggirannya ini, bisa kita cari lagi bagian ini ya, ini dibaca lagi baik-baik stroke-nya, ini opacity-nya bisa kita tambah sedikit. Tidak akan muncul kan, biar dikasih full begini tidak akan muncul karena opacity-nya dikurangi. Opacity-nya dikurangi, jadi kita fullkan dulu opacity-nya seperti ini ya. Aduh, kita fullkan dulu opacity-nya, kemudian bisa diatur besar kecilnya. Nah seperti ini. Ini untuk pinggirannya ya. Dan untuk warna di sini bisa diganti di sini. Nah itu untuk mengganti bagian dalamnya ya. Ini. Nah insya Allah paham ya teman-teman bagian shapes ini ya. Kita tekan OK. Dan jika ingin menghapus ini, kita tinggal ke sini saja. Kita tekan dulu objek yang ingin dihapus, kemudian kita ke tong sampah. Nah seperti itu ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke bezier. Ini nanti akan sering kita pakai juga untuk men-tracing. Ini kan posisinya di sini ya. Kalau kita tap di sini, dia akan sumbunya itu akan bertambah, itu akan bertambah. Semakin kita tap, dia akan semakin bertambah. Ya, jika ingin mengatur, kita ke bagian sini. Kita tekan dulu yang ini. Nah, ini sudah bisa diatur, sumbunya sudah bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Dan jika ingin menghapus atau mengurangi sumbu, ini kan sumbunya kebanyakan, kita bisa turun ke bawah dan kita tekan icon ini untuk mengurangi sumbu. Nah itu kan jadi kurang satu persatu. Kemudian yang ini untuk menggabungkan sumbu, jadi dia menyatu ya, seperti ini. Ini icon untuk menyambung sumbu. Kemudian yang ini untuk mengurangi dan menambahkan. Nah misalkan kita ingin kembali atur lagi seperti tadi ya, misalkan tidak ingin digabung, bisa. Jika ingin menggabungnya kembali, bisa dengan menekan ini. Nah terus kalau misalkan ingin diatur, dipindahkan ya, kita tinggal ke sini. Ini untuk memindahkan. Nah misal dia posisinya tadi tiba-tiba ke sini, bisa dipindahkan ke tengah seperti itu. Dan yang ini untuk memperkecil, membesar kecil ya, mengatur besar kecilnya. Kemudian oke, kita checklist. Kemudian kita turun lagi di bawah, ini adalah opacity-nya. Jika kita fullkan, maka di sini akan terisi warna ya, akan terisi.
seperti ini. Opacity-nya kita fullkan, maka akan ada isi warnanya di dalam ini ya. Kemudian jika ingin mengganti warna di bagian sininya, bisa kita turun lagi di bagian bawah, ada color dan bisa diatur di sini. Nah, dan ini kan ada warna pinggirannya seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah warna stroke-nya ya. Bisa kita hilangkan di sini. Kita hilangkan dan itu kan jadi kosong. Nah, seperti itu. Jadi jika ingin membentuk ulang, kita kesini dulu. Misal kita ingin bentuk sesuai yang kita inginkan ya. Nah, seperti ini. Misal kita ingin membentuk seperti ini. Jika sudah, kita tinggal tekan OK. Tapi kalau misalkan ingin disalin ya, ini bisa kok disalin, tapi kalau ingin memindahkan itu kita tekan ini lagi kembali. Nah, dia jadi dua. Terus kalau sudah ya, misalkan kita ingin buat hiasan bentuk background ya, kita ingin membentuk background, kita tinggal kesini aja. Jika ingin memindahkan ini, itu kan tadi lagi di copy ya, kita kesini saja untuk melihat memindahkan di sisi satunya ya, dan ini untuk di sini. Nah, ini untuk mengatur sebelah sini, dan untuk ke yang satunya lagi kita tinggal tekan yang ke sini. Nah, seperti ini. Itu untuk menghapus, ini untuk mengurangi satu tadi ya, untuk mengurangi satunya itu tinggal tekan yang ini. Nah, jika ingin dibawa ke tengah ini, kita tinggal memindahkannya dengan menggunakan icon ini. Kita tekan dulu ya. Ya, seperti ini. Dan kita atur lagi dengan menekan ini. Nah, seperti ini. Jika sudah mendapatkan bentuk yang kita inginkan, kita tinggal tekan checklist. Nah, seperti ini. Paham ya untuk bagian bezier ini, untuk mengeditnya misal kurang cocok mungkin begini, bisa diedit kembali kok di sini. Nah, itu tadi untuk bagian bezier ya. Kita hapus dulu icon ini. Nah, itu untuk bagian bezier ya, sudah selesai semuanya. Penjelasan bagian bawah ini ya semuanya sudah selesai. Yang bagian tengah ini ya, bagian tengah ini sudah selesai penjelasannya, bagian bawah ini. Sekarang kita kembali lagi ke icon ini. Nah, di sini akan muncul semuanya. Nah, ini kan setelah menekan icon ini, maka tools yang lainnya juga akan muncul. Nah, ini adalah tools utama yang sering kita gunakan nanti ya. Kita jelaskan satu-satu. Yang ini yang pertama, jika ingin menulis di background sini ya, kita tinggal edit saja. Kita tinggal editnya di sini ya, edit. Kita tulis. Ya. Ini juga ada tipe tulisannya ya. Pokoknya seperti ini saja ya. Nah, ini kan dia kecil ya, tulisannya kecil. Jika ingin memperbesar itu, kita ke sini. Kita geser dulu ya, kita geser. Nah, ini ada size ya, icon ini untuk memperbesar tulisan. Seperti ini. Nah, ini untuk memperbesar tulisan, kemudian kita tekan checklist untuk OK. Dan untuk mengganti warna, bisa kita ke sini. Icon cat tumpah ini, kita ganti warnanya sesuai warna yang kita suka ya. Misalkan ini. Sudah ya. Dan ini untuk menghapus objek ini ya, objek apapun yang ada di sini.
untuk menghapusnya itu, untuk menghapus teks itu yang ini ya. Dan untuk mengcopy, ini ada untuk mengcopy, ini seperti ini. Kita ganti warnanya dulu biar ada perbandingannya. Ini ya. Ini yang copy, untuk copy, dan yang ini ada to front. To front ini untuk ini kan posisinya yang biru ini ada di depan. Jika menekan ini to front, dia akan ke depan. Nah, jadi to front ini gunanya membuat objek ke depan, sedangkan to back untuk membuat objek ke depan menjadi di belakang. Nah, seperti itu. Jadi to front untuk ke depan dan to back untuk ke belakang. Seperti itu ya. Paham ya? Dan ini positionnya untuk mengatur seperti ini. Pencet-pencet. Ini semakin dibesarkan maka akan semakin cepat pindah juga. Ini semakin dikecilkan dia akan pelan juga jalannya ya, pelan juga. Seperti itu, paham ya? Kemudian kita checklist. Dan yang ini relative position ini untuk misalkan kita kurang yakin kalau ini benar-benar di tengah kah ini apa bukan. Nah, dengan relative position ini dia akan mengatur semuanya dengan benar. Misalkan kita ingin di tengah, nah ini sudah benar-benar posisinya di tengah. Jika ingin ke bawah, dia ke bawah, ke pinggir, seperti ini. Dia posisinya seperti ini ya. Nah, jika posisinya sudah benar seperti ini, maka kita tinggal tekan checklist. Nah, seperti itu ya. Dan ini adalah bentuk seperti ini. Jadi dia ada ruang bagian sininya, ada ruang kosong. Seperti ini ya. Ini untuk sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri. Jadi ada ruang sisi kiri dan kanannya. Itu ya untuk yang ini. Kemudian yang ini tadi sudah dijelaskan untuk mengganti warna. Dan ini adalah tekstur. Mana ya tadi? Ini adalah tekstur. Ini untuk memasukkan tekstur ke dalam teks ini ya. Jadi tulisannya ini jadi bertekstur. Misalkan ya, saya kasih contoh lagi. Kita pilih gambar dari galeri. Misal ya, yang ini. Misal yang ini ya. Ini yang bertekstur ya, dan ini tidak bertekstur. Masih bisa diatur yang lainnya lagi, bisa di model-model gitu ya. Kemudian ini adalah opacity untuk mengurangi transparannya seperti ini ya, tinggal diatur saja. Dan ini seperti ini ya. Ya, saya jarang sih pakai ini. Dan yang ini untuk memotong masking. Nah, ini masking, dia untuk memotong huruf ya. Dia ini khusus memotong huruf aja. Seperti itu. Dan ini tidak pernah saya pakai, jarang ya. Jarang saya pakai ini. Kemudian ini adalah font. Di sini ada font-font ya, dari bawaan dari ini ya. Bawaan dari Pixel Lab bisa diganti font apa yang di sini bisa dilihat ya. Di sini perubahannya ada di sini, bisa dilihat. Kemudian kita tekan OK. Nah, bentuknya modelnya akan seperti ini. Dan ini adalah style fontnya ya. Bisa ada garis bawahnya, miring, terus dia bold, bentuknya dia agak tebal ya. Nah, ini kalau misalkan dia kembali ke seperti semula ya, tidak ingin miring atau ada garis bawahnya, dengan menekan ini dia akan kembali seperti semula. Saya ingin dia, contohnya dia miring, ada garis bawahnya ya, kemudian kita tekan OK. Nah, udah ya bagian situ. Terus ini adalah curve, dia bengkok-bengkok gitu ya, seperti ini, dia tulisannya bisa bengkok.
Kita tekan checklist. Nah, ini adalah teks background dari, jadi dia teksnya itu ada backgroundnya bagian belakang, bisa diatur pink misalkan hitam atau putih. Jadi teksnya itu bisa ada backgroundnya. Kita tekan OK. Kemudian ini misalkan kita tulis apa ya, kita tulis banyak dulu ya, biar teman-teman paham kegunaannya apa. Kita tekan ini saja ya. Terus ini kan tadi kita hilangkan dulu ya warna ininya, karena kita hilangkan dulu warna backgroundnya karena kita sudah pelajari itu tadi. Kemudian size-nya kita kurangi dulu biar teman-teman bisa lihat perbandingannya apa tadi, ikonnya itu untuk apa ya. Kita kesini lagi ya. Kita kesini. Nah, dia itu seperti ini. Nah, ini untuk sebelah sini posisinya seperti ini, dan kalau ini dia posisinya juga seperti ini, dan kalau yang ini posisinya juga seperti ini. Nah, paham ya teman-teman, insya Allah. Kemudian icon ini untuk memberi jarak, misalkan seperti ini, jadi spasi, dia teksnya berspasinya banyak ya. Oke, kita tekan OK. Ini sama aja, ini untuk bagian atasnya seperti ini, untuk memberi jarak bagian atasnya seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah stroke-nya sama saja yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ini adalah warna pada pinggiran. Jadi kalau misalkan ingin warna pinggirannya mau dikasih warna pada tulisannya itu bisa ya. Kita tekan OK jika ingin menambahkan seperti ada warna di pinggirannya itu. Oke, sekarang kita lanjut di pengenalan tools bagian atas ini lagi ya. Nah, ini kan teksnya saya copy, kemudian kita ke sini. Kita ke sini ya. Kita ke lapisan 2 ini. Kalau misalkan misal nih objeknya lagi banyak, terus kita hanya ingin fokus ke satu objek saja, dan yang ini mau dihapus tapi sayang ya. Misalkan masih mau dipakai ini, ingin fokus ke satu objek dulu, kita bisa kembali ke sini, kemudian kita sembunyikan dulu. Nah, ini untuk menyembunyikan objek yang lain biar kita bisa lebih fokus lagi, seperti itu. Kita tekan kembali ini, biar untuk memunculkan kembali bisa ditekan tanda mata ini. Kemudian untuk mengunci, ini icon gembok ini jadi objeknya itu tidak bisa gerak-gerak, cuman satu saja yang bisa bergerak ya. Kalau dikunci dua-duanya, jadi biarpun digeser-geser dua-duanya ini nggak akan bisa bergerak karena dikunci, karena ikonnya dikunci. Kalau dibuka dia jadi bisa gerak-gerak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menghapus ya. Kalau yang ini seperti ini, dia ada icon edit, ganti teks font, warna font, memiring kiri kanan kan di copy, dan ini untuk membuat teks di tengah jadi rata. Ini to front dan to back ya, seperti itu. Dan jika ingin menyatukan kedua objek ini, kita tinggal ke sini dulu ya, menyatukan kedua objek. Kita tekan ini, kemudian kita checklist, kemudian kita tekan kembali yang ini ya untuk menggabungkan. Nah, seperti ini, kita tekan OK. Nah, dia hasilnya dia menyatu, dia jadi satu. Kita tekan kembali ke sini jika ingin kembali ke layar background. Ke layar backgroundnya tekan kembali yang ini jika ingin kembali ke layar background. Nah, ini kan dia menjadinya menyatu. Kalau ingin misal nggak jadi, ada yang tiba-tiba mengikut, misalkan ada objek lain yang jadi ikut masuk ke sini ya, yang tidak jadi, yang ingin kita batalkan ya, bisa kita batalkan dengan cara diunduh seperti ini. Ini untuk mengembalikan objek seperti semula, kita bisa kembalikan. Nah, nih
jadi kembalikan. Jadi ini fungsinya untuk mengembalikan objek. Dan yang ini untuk memperbesar layar. Kita tinggal cubit ya, tinggal dicubit-cubit saja, dan ini akan sering kita pakai untuk menggambar ya. Nah, kita bisa tekan kembali. Nah, ini sudah bisa dipegang lagi objeknya ya, bisa dipegang. Dan untuk membesarkan layarnya lagi bisa kita tekan kembali. Dan untuk menekan objeknya itu kan tidak bisa dipegang nih, objeknya tidak bisa disentuh. Jadi kita tekan kembali ini untuk menyentuh kembali objeknya seperti ini. Itu kan sudah di zoom ya, kita zoom kembali misalkan seperti ini, dan kita tekan kembali untuk mengedit ulang seperti ini. Nah, seperti itu yang fungsinya zoom ini, paham ya? Kemudian kita tekan kembali. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini adalah grid. Jadi ini gridnya, jadi kita bisa atur ya, misalkan mau, jadi kita bisa lihat, sesuaikan di mana ya bisa disimpan, jadi rata begitu ya. Ini seperti grid, jadi bisa dilihat mau disimpan di mana aja nih, jadi bisa rata ini. Nah, ini jadi rata. Ini semacam grid aja sih, jarang saya pakai ya. Kita tekan kembali gridnya biar gridnya hilang seperti itu. Dan yang ini ada lagi yang namanya, misalkan ini nih sudah jadi, kita tinggal tekan aja tuh di sini, kita tekan kita tinggal save, kita save di sini ya. Cara save-nya itu setelah kita masukkan ukurannya, backgroundnya kita sebelum kita menggambar itu, kita masukkan size-nya ya. Sebelum kita menggambar itu kan kita masukkan size-nya dulu. Nah, pas mau di save itu kita ganti, kita ganti jadi ke sini, kita ganti jadi PNG. Kemudian di sini juga kita ganti bagian sini ya, kita di sini kita ke ultra. Ini biar hasilnya semakin terang ya, hasilnya enggak pecah. Kita langsung save to gallery. Ini untuk cara save-nya ya. Kita kembali lagi. Kemudian misalkan ini lagi sementara mengedit nih, tiba-tiba ada halangan, misal teman-teman ingin pergi terus tiba-tiba layarnya mati. Nah, pas mau masuk kembali tuh biasa desainnya gitu tiba-tiba hilang. Nah, biar nggak hilang, kita save as project dulu. Save as project. Jadi kita kasih nama ya, soal tulisan kita kasih nama di sini, apapun namanya kita kasih ya. Jadi saving dong. Sudah tersimpan ya. Itu tadi sudah tersimpan. Dia tersimpannya di sini. Di sini kita pergi ke sini ya. Nah, ini ada my project. Nah, dia akan muncul di bagian sini. Jadi, nah, kita tekan ini. Jadi walaupun backgroundnya kita tadi terhapus ya, yang ini terhapus semuanya. Misal ini sudah kondisinya terhapus. Kalau kita ke sini ya, ke my project, dia akan muncul kembali. Jadi gunanya save project ini, dia bisa untuk diedit kembali gitu ya, bisa diedit kembali. Paham ya teman-teman? Jadi sampai di sini dulu untuk pengenalan aplikasinya ya. Semoga teman-teman bisa paham, dan insya Allah bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.